Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sahbihi wa tabi'in. Ittaqullaha haqqa taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah. Hadirin jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah khotbah yang istimewa yang berjudul Memberi Karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keindahan dan kebaikan di dunia ini yang dapat kita lihat dan dapat kita rasakan, serta mensyukuri hal-hal tersebut dengan cara beribadah kepadanya dan menjauhi segala larangannya. Adapun hal-hal yang harusnya kita jauhi seperti kemungkaran dan kesyirikan agar tetap mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semua hal yang kita perbuat di dunia ini tidak lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan tidak terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Semua itu terjadi karena Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Dan itu semua terkandung dalam Asmaul Husna. Hadirin jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 99 nama-nama Allah yang baik, dan salah satunya adalah Al-Karim yang berarti Maha Dermawan. Dermawan berarti membantu seseorang tanpa mengharapkan imbalan dan ikhlas dalam membantu seseorang. Seseorang yang memiliki sifat dermawan akan disenangi banyak orang dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti salah satu kisah Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab bercerita, suatu hari seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW untuk meminta-minta, lalu beliau memberinya. Keesokan harinya, laki-laki itu datang lagi, Rasulullah juga memberinya. Hari berikutnya, lelaki itu datang lagi dan kembali meminta, Rasulullah pun memberinya. Pada keesokan harinya, lelaki itu datang kembali untuk meminta-minta. Rasulullah bersabda, "Aku tidak mempunyai apa-apa saat ini, tapi ambillah yang kau mau dan jadikan sebagai utangku. Kalau aku mempunyai sesuatu kelak, aku yang akan membayarnya." Sahabat Umar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah memberi di luar batas kemampuanmu." Namun, Rasulullah tidak menyukai perkataan Umar tadi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Ansar sambil berkata, "Ya Rasulullah, jangan takut, terus saja berinfak, jangan khawatir dengan kemiskinan," kata orang dari Ansar tersebut. Mendengar ucapan laki-laki tadi, Rasulullah tersenyum, lalu beliau berkata kepada Umar, "Ucapan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku." Hadis riwayat Tirmizi. Jubair bin Mut'im bertutur ketika ia bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba orang mencegat dan meminta dengan setengah memaksa, sampai-sampai beliau disudutkan ke sebuah pohon berduri. Salah seorang dari mereka mengambil mantel Rasulullah. Rasulullah berhenti sejenak dan berseru, "Berikanlah mantelku itu. Itu untuk menutup auratku. Seandainya aku mempunyai mantel banyak atau lebih dari satu, tentu akan kubagikan kepada kalian." Hadis riwayat Bukhari. Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW bercerita, suatu hari Rasulullah masuk ke rumahku dan dengan muka pucat. Aku khawatir beliau sedang sakit. "Ya Rasulullah, mengapa wajahmu pucat begini?" tanyaku. Rasulullah pun menjawab, "Aku pucat begini bukan karena sakit, melainkan karena aku ingat uang 7 dinar yang kita dapat kemarin sampai sore ini masih berada di bawah kasur dan kita belum menginfakkannya." Hadis riwayat Al-Hitsmi dan hadisnya sahih. Siti Aisyah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari ketika sakit, Rasulullah menyuruhku bersedekah dengan uang 7 dinar yang disimpannya di rumah. Setelah menyuruhku bersedekah, beliau pun pingsan. Ketika sudah siuman, Rasulullah bertanya kembali, "Uang itu sudah kau sedekahkan?" "Belum, karena aku kemarin sangat sibuk," jawabku. Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa bisa begitu? Ambillah uang itu." Begitu uang itu sudah di hadapannya, Rasulullah lalu bersabda, "Bagaimana menurutmu seandainya aku tiba-tiba meninggal, sementara aku mempunyai uang yang belum kusedekahkan? Uang ini tidak akan menyelamatkan Muhammad seandainya ia meninggal sekarang.
sementara ia mempunyai uang yang belum disedekahkan. Hadis riwayat Ahmad. Dari kisah di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa janganlah takut untuk bersedekah, karena dengan bersedekah tidak mengurangi harta kita, justru menambah keberkahan dari harta yang kita miliki dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta dermawan kepada setiap orang banyak. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu wa yusallimu ala nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimun taslima. Allahumma fir muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wa amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.